Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya Lia Tarden akan mengunjungi rumahnya Ibu Haji Neneng ya. Di sini dia punya seorang asisten rumah tangga yang dulunya dia itu pengusaha material ya, material bangunan, toko bangunan sukses. Nah, sekarang bangkrut sekarang bangkrut. Dia menjadi asisten rumahnya Ibu Haji Neneng. Nah, dia cantik orangnya, baik sebetulnya, tapi ujiannya besar sekali. Nah, karena mungkin makin tinggi pohon menjulang, makin tinggi juga ujiannya. Tapi dia sabar gitu ya. Dia mau nggak malu jadi asisten rumah tangga orang lain. Yang penting punya untuk harian itu. Nah, sekarang kita kunjungi yuk. Cantik, coba lihat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Haji Nenengnya nggak? Lagi ngajar biasa. Oh, ini yang namanya Dina ya? Iya. Saya dari kontennya Lia Tarden dapat kabar dari Ibu Haji Neneng bahwa di sini katanya punya asisten baru 2 bulan ya? Mau jalan 5 bulan. Oh, mau jalan 5 bulan ya, alhamdulillah. Katanya dulu maaf ya, siapa namanya maaf? Dina. Oh, Dina. Katanya dulu dia bilang pengusaha material katanya. Kata Bu Haji Neneng cerita sama saya, orangnya cantik katanya, manis. Pas dikunjungi bener juga manis tuh. Maaf Pak, orang mana ya kira-kira? Saya ini apa namanya? Bapak Bandung. Bandung? Kalau ibu di Sukabumi. Sukabumi. Ya. Tapi kayaknya bisa Jawa tuh. Karena suami saya Jawa. Oh, suka belajar ya, Ya. bahasa Jawa. Oh gitu. Nah, sekarang lagi sambil kerja aja Mbak, nggak apa-apa. Iya. Nanti itunya majikannya nanya ini gara-gara dikunjungi Lia Tarden katanya kerjaannya jadi ini. Nah gitu, Mas, gitu. Gitu Din, namanya Dina ya? Iya. Maaf, udah punya suami. Udah. Putrinya berapa? 4. Oh, 4. Alhamdulillah ya bisa kerja di sini, bisa ngebantu apa keluarga ya, terutama terutama mah anak-anak sekolah ya. Iya. Maaf Bu Dina, agak kepo dikit nih. Suaminya kerja di mana sekarang? Sekarang ya dibilang ini sih ya serabutan aja lah gitu. Kalau ada yang membutuhkan tenaganya baru gitu. Kalau enggak ya di apa? Ya usaha-usaha kecil-kecilan aja gitu. Misalnya? Laundry. Oh gitu. Makanya ya Bu Dina, kehidupan itu berputar ya. Iya, betul. Kebetulan saya dapat kabar dari Bu Haji Neneng, katanya dulunya dia pengusaha. Iya. Padahal dia baik, tapi kan ada ujiannya dari Allah tuh. Misalnya datangnya ke orang baik biasanya. Saya juga baik sama temen. Taunya saya ditipu rumah. Padahal saya udah baik, biarin, nggak punya itu, nggak punya duit, dicicil aja. Taunya dia diiniin sertifikatnya, bekerja sama dengan notaris, dengan yang pembuat akta jual beli, bekerja sama. Akhirnya saya ditipu. Itu waktu zaman dulu ya, 2004. Itu rumah saya kan mewah ya, 300 juta. Akhirnya dia saya ajuin ya, akhirnya dia di penjara. Nah itu di penjara tapi itu cuman beberapa bulan aja biasa itu kan, disogok gitulah. Akhirnya diperes tuh si yang pembuat akta jual belinya sama notarisnya, diperes tuh sama polisi. Gak apa-apa, saya ini dipiralkan juga nggak apa-apa, emang begitu kenyataannya. Akhirnya saya ya merintis juga dari nol, cuman nol banget sih enggak, karena saya kan guru ya, PNS. Kalau Bu Lina juga sabar aja ya. Saya pengen tahu, bukan kepo-kepo banget ya, ini buat contoh orang lain yang penonton ya, bahwa kita itu hidup itu berputar. Mungkin ada juga yang
dulunya kaya karena sombong, nggak pernah sedekah, tapi lancar-lancar aja. Iya. Tapi kita udah berbuat baik pada siapapun, tapi banyak ujiannya. Coba lihat Tardin pengen tahu tuh gimana, yuk buat inspirasi orang baik aja, orang-orang baik di sana yang dapat ujian yang sama gitu. Ceritanya gimana tuh? Ya intinya ya kemarin ya karena ambisi aja. Mm-mm. Awalnya ya karena ambisi, kita tuh harus mengejar sesuatu itu ternyata tidak baik gitu. Oh gitu. Jadinya apa tuh namanya? Mm-mm. Ternyata segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Jadi terus terang apa namanya? Kalau kita terlalu mengejar dunia, akhirat akhirnya jadi terbengkalai. Gitu ya. Jadi ya itu suatu pelajaran, jadinya gimana ya, jangan pernah lupa sama Allah gitu. Jangan pernah lupa sama Allah. Cari dunia boleh, tapi ibaratnya gimana ya, akhirat pun juga harus dikejar. Kalau saya dulu dari gelap ketemu gelap, yang dicari uang terus. Akhirnya apa, ya sholat sih sholat, tapi ya begitu, kadang ada bolongnya gitu kan. Namanya manusia kadang suka ibaratnya suka lalai lah gitu, nggak 100% full gitu. Makanya dari itu kita harus belajar dari situ, bahwa ternyata semuanya kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, udah yang tadinya kita punya apapun dalam seketika langsung. Katanya Bu Dina dulu katanya waktu kaya ya, sama pembantu nggak pernah pilih kasih makan juga bersama, dibawa ke restoran. Gimana tuh ceritanya? Ini buat inspirasi loh buat orang lain, orang kaya. Kalau nganggep asisten tuh gak pernah seperti saya nih majikan, kamu tuh asisten gitu. Kalau saya sama asisten saya anggap semua keluarga. Ya, karena betul. apa? Karena dialah saya jadi punya rezeki. Ya, betul. Melalui dialah saya jadi dikasih rezeki lebih. Makanya itu, ayo sekali-sekali lah kita kumpul bareng-bareng gitu. Kita ajaklah ke mall makan gitu. Jadi ini satu meja lah kita gitu. Gak usah ada pembatas gitu, bahwa kamu nih pembantu, kamu harusnya jauh-jauh dari saya. Ya enggak, saya enggak kayak gitu dari dulu. Kalau saya maunya jadi kayak seperti teman aja. Makanya pada saat saya down, teman-teman saya, maksudnya yang anggota saya itu ibaratnya nggak mau pisah dari saya. Mereka gimana ya, udah Bu, lebih baik saya nggak digaji deh kata gitu. Tapi kan saya berkemanusiaan ya, ibaratnya nggak mungkin lah saya nggak ngegaji gitu kan. Tenaga mereka, keringat mereka itu kan ibaratnya kasihan gitu. Betul. Nah itulah cara Allah menguji orang baik itu begitu. Kalau kita kerasanya sakit gitu kan, sakit banget gitu ya. Tapi gitu. Cara Allah, nggak begitu. Cara Allah mungkin lebih baik yang tidak Dina sama suami sama keluarga punya usaha yang nggak beresiko. Kalau material kan resikonya tinggi ya. Sehari pendapatan taruhlah 5 juta ya. Kan itu bukan uang Bu Dina semua kan. Ada uang dari distributor. Nah itu yang resikonya kan, distributor, sales dan sebagainya kan harus dibayar tetap. Sedangkan kita merasa duit kita akhirnya poya-poya gitu ya. Mungkin kata Allah, kamu bukan bagiannya di situ, kamu terlalu baik sama orang. Jadi jangan sampai, mungkin kata Allah ya, jangan sampai punya penyakit dari situ. Harus bahagia dengan hidup seperti ini. Mudah-mudahan kan dengar-dengar kata Bu Neneng katanya, saya bilang kan gini, kata Bu Haji Neneng, kok ketemu sama Ibu Dina gitu kan, di mana? Aku pelanggannya laundry gitu kan. Jadi katanya Bu Dina dan suami lagi merintis laundry ya. Nah untuk merintis ke depannya mudah-mudahan rezeki Dina walaupun tidak sekaya dulu tapi paling tidak ya bisa buat sekolah anak lah yang terpenting ya. Ibaratnya menikmati hidup. Ya betul. Nikmatin hidup, yang dicari tuh ketenangan.
Kalau dulu kan yang dikejar kan dunia, uang dan uang. Memang uang tuh sangat perlu, memang nggak usah munafik, maksudnya uang itu memang segalanya. Tapi ya kita harus bisa membatasi diri gitu. Harus bisa menggunakan uang itu tuh untuk apa aja. Kalau perlu kan untuk kebaikan. Betul. Sedekah. Nah, sekarang Lia Tarden mau nanya, ketenangannya dan kebahagiaannya dulu dan sekarang lebih baik mana coba? Ya sekarang. Sekarang ya, karena tidak punya pikiran sales. Iya betul. Tidak dudak-dudak oleh Betul. sales. Sales. Iya. Distributor. Dulu mah, Masya Allah, apa namanya, dikejar tiap hari, distributor, tagihan. Kalau sekarang ya, alhamdulillah dinikmatin aja. Ada uang 10.000, 20.000 ya dinikmatin aja. Makan cuma sama tahu tempe aja, nikmat banget gitu. Bahagia ya. Bahagia, insya Allah. Enggak ngarep-ngarep suami pulang malam kemana Ya, gitu kan. betul. Sekarang ada di rumah terus. Kalau sekarang kan ada di rumah, bantuin saya, ibarat kita, ayolah kita bangun bersama gitu kan. Kita merintis lagi dari awal, kita ini bersama-sama. Kalau dulu kan ibaratnya kamu kemana, aku kemana, kan dulu kayak gitu. Karena bawa-bawa duit ya. Iya, Padahal itu duit distributor kata peribahasanya ya. Ya itu saja yang Ibu bisa sampaikan sama Dina. Paling sabar, tawakal, berdoa, berusaha, yang penting bahagia, tidak punya penyakit. Iya. Kalau dulu bahagia secara lahir ya banyak duit ya. Tapi secara batin menderita ya gitu ya. Dina nggak apa-apa, itu semua ujian datangnya dari Allah ya. Seperti gini, kita anak sekolah diuji kan, Iya. diuji kan mau naik tingkat, mau naik kelas. Nah kita juga begitu, mungkin naik tingkatnya bukan tingkat kekayaan ya, mungkin harkat, derajat, dan ketenangan, kebahagiaan. Itulah yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan Dina dan keluarga bisa merintis lagi dari laundry yang hanya satu mesin. Iya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa dapat jadi 10 mesin. Iya. Tapi berkah ya. Amin. Yaitu saudara-saudara, contoh nyata, kisah nyata ini bukan cerita dari orang lain, ini langsung dari sumber kenyataannya ya. Jadi tidak ada bohong-bohongan, tidak ada setting-settingan, ini betul. Makanya Lia Tarden pesan kepada penonton semua, kalau lagi di atas jangan lupa ke bawah, lihatlah ke bawah. Lihatlah orang-orang yang di sekitar kita yang susah gitu ya. Jangan langsung aja pengen di atas. Untungnya Ibu Dina ini loh bisa mengajak karyawan-karyawannya di dalam keprihatinan, terus mengajak karyawan-karyawannya yang di bawahnya dia bisa ngajak-ngajak ke restoran, sehingga lagi keadaan bangkrut juga banyak yang nolong, banyak yang nyuci laundry. Terus Bu Dina sampai bukan asistennya Bu Neneng juga tidak diasistenkan 100%, jadi dianggapnya adik gitu kan. Dia lumayan lah buat anak ke sekolah ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Mudah-mudahan merintis lagi, maju lagi ke depannya ya. Semangat. Dan penting semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.